Ini sekarang kita bersiap-siap untuk mengechat. Halo husband. Jadi tadi dia habis pakai liquid amplas buat amplas dulu ini karena dia glossy, karena saya mau cat dia nanti semua ini ya kan. Terus sekarang aku ingin menikmati makanan dulu ya kan. Jadi ini ada kloset di lantai 2. Ini tadi warna kuning ya kan. Terus ini kita sudah, bukan kita, saya kodong ya Allah, sudah kita cat, tapi nanti akan kayak double layer gitu ya kan. Ya Allah, capek tapi menyenangkan bun sebenarnya, karena kita merubahnya menjadi rumah sesuai impian. Kalau kalian bilang kenapa tidak panggil orang saja, menurut kita memanggil orang untuk melakukan ini semua itu membutuhkan biaya yang bukan murah, besar biayanya, dan menurut kita lebih baik biaya-biaya itu kita pakai untuk beli-beli furniture ya kan. Jadi dan lagi pula saya sama suami juga suka mengerjakan hal-hal seperti ini. Ini kayak lagi healing saya. Aduh ya Allah. Ini karena kita di lantai 2. Lantai 2-nya tuh kayak kalau tidak dipakai sebenarnya disebutnya attic, tapi karena dipakai jadi disebut lantai 2 karena jadi kamar gitu loh. Satu lantai itu sepenuhnya kamar. Nah, nah ini kita kayak dilekukan rumah di atas itu, lekukan kiri kanannya. Nah ini lekukannya. Jadi makanya kenapa dia kayak begini bentuknya. Tapi ini sangat-sangat menyenangkan. Tipsnya adalah aku kena enggak apa. Tipsnya adalah mengecat alkodong. Kau cat dulu di tengahnya semua. Nanti sisi-sisinya yang kayak dekat-dekat sini kalian baru pakai kuas biar cantik. Karena kan ini tidak bisa sampai di sudut-sudut ya kan. Mostly kalian, daripada kalian pasti sudah tahu cara untuk mengecat. Karena saya tuh anaknya tidak bisa diam, saya harus bekerja. Kalau kita bisa kerjakan sendiri, kenapa mesti kita panggil orang lain ya kan? Kalau kerjakan saya semuanya sendiri. Jadi saya mau kasih lihat kalian aplikasi untuk barang-barang lelang yang bagus. Ada juga yang second, ada juga yang damage barangnya. Tapi ini wajib kalian coba kalau kalian ke Amerika. Tuh. Jadi segala macam jenis barang kalian bisa lihat di sini apa yang kalian butuhkan, kalian bisa cari, kalian bisa atur wilayahnya, mau dekat mana dengan kalian yang kalian mau ambil sendiri di gudangnya. Lebih baik memang ambil sendiri di gudang daripada mereka antar ke rumah kalian, karena itu akan menambah biaya transfer ke rumah kalian, iya kan? Nah, contohnya, jadi saya lagi coba bidding, ya kan? Taruhan lah ibaratnya gitu kan ya. Nih contoh. Jadi kalau ada logonya like new kayak gitu, berarti itu barang masih baru banget di box, tidak pernah diapa-apakan, tidak pernah dipakai, dan mereka kayak ya mencoba jual kembali lah gitu. Nah contoh ini di sini kalau kalian lihat itu outbid, berarti ada yang menawar lebih tinggi daripada tawaranku. Jadi waktu pertama kan ini awal tawaran itu $1 mulainya. Ini menawar $2 atau $3. Nah sekarang ada yang menawar $4. Tuh, ini Ninja Air Fryer, harga retailnya tuh $175.
dolar. Kalau kalian mau langsung menang, langsung mau beli barangnya, bisa langsung di harga 140 dolar. Tapi kalau kalian mau menunggu selama, lihat, 6 hari 4 jam, ya kalian harus bidding di situ gitu. Nah, di sini sudah dijelaskan semua polisinya seperti apa, kemudian informasi barang. Dan kalau kondisinya dibilang like new, berarti memang itu barang masih sangat-sangat baru tuh, seperti itu. Berarti di dalam box tidak pernah digunakan. Kalau ini tidak ada tulisan like new, biasanya tulisannya open box, berarti apa saja bisa terjadi. Mungkin skrupnya hilang, atau mungkin ada goresannya sedikit, atau misalkan baru 1, 2, 3 kali pakai tapi masih bagus, mereka akan tulis open box. Jadi tidak ada garansi itu barang bagus apa tidak. Tapi kalau tulisannya damage, berarti itu barang rusak. Jadi mereka cuma punya 3 kategori. Oke, next. Nih, contoh. Jadi pertama itu yang bidder pertama 1 dolar, terus saya bidding lagi itu 2 dolar. Nah, ada yang melewati di atasku 3 dolar. Nah, ini akan terus berlanjut sampai dengan penutupan di selama 1 minggu ini. Seperti itu, pokoknya seru sekali. Kalau kalian di update begini ya, update lagi kayak gitu. Tuh, bid placed di 4 dolar. Berarti saya menang. Berarti itu orang cuma taruh bidding saja. Ada yang biasa taruh maksimum bidding. Misalkan supaya kalian mau keep ini barang, kalian bilang, saya kayaknya mau pasang harga di 10 dolar. Pasang 10 dolar di max bidnya. Nanti tuh orang akan mencoba bidding sampai di angka 10 dolar misalkan. Orang itu bisa mengalahkan kalian kalau dia mau bayar lebih daripada 10 dolar. Tapi ingat, bidding seperti ini itu banyak sekali tuh saya bidding nih barang-barang yang semua rata-rata baru. Banyak barang, banyak gini, kalau pada saat kalian sudah bid atau kalian memenangkan, ya kan, itu kalian harus bayar fee. Kemudian ada namanya apa ya? Bukan pajak sih, saya lupa lah. Pokoknya ada 3 kategori di mana kayak biaya admin lah kayak gitu-gitu. Dan itu lumayan, bukan dibilang murah. Jadi kayak misalkan kalau saya menangkan satu barang dengan harga 10 dolar, paling saya akan bayar total semua itu 15-16 dolar. Jadi wajib kalian harus berhitung kalau kalian mau membeli barang-barang di tempat lelang seperti ini. Tuh. Nih, saya perlihatkan contohnya kayak gimana. Jadi kalian filter tuh, kalian bisa atur mau retail price-nya di harga berapa. Tuh, saya pilih pick up option-nya itu di dekat sini di Boardman. Kalian bisa pilih ada home kitchen, baby, toys, bedding, automotive, beauty, and categorize. Nah, kondisi, open box, like new, damage. Seperti itu guys. Pokoknya ini andalanku kalau mau belanja barang-barang yang masih bagus dan bisa dibeli di bawah harga retailnya. Cuma ya begitu, untung-untungan kalau kita dapat, kalau kita menang, ya kan? Yuhu, kayaknya ini gelap sekali pemirsa, tak apalah ya. Kita bawa Charlotte hari ini, tapi kita bikinkan dia kayak fortress gitu ya kan, kayak benteng sumber opu supaya dia bisa diam dan tidak kesana kemari. Pekerjaan kali ini lumayan banyak ya kan. Akan kuselesaikan cat pertama warna putih ini. Kita akan coating cat kedua kalinya, tapi setelah ini kering mungkin besok supaya lebih bagus. Astaga, sampai di mata kesian. Yuhu guys, ini hari Sabtu tepat seminggu setelah kita mulai membersihkan, mulai mengecat, dan alhamdulillah saya makan dulu. Ini saya bawa soto betawiku dan nasi. Saya betul-betul sudah seperti tukang. Tidak apa-apa ya. Mamaku tuh juga mengecat rumahnya sendiri, mamaku. Dan menurun ke diriku, dimana saya suka sekali mengurus ini rumah sendiri tanpa memanggil orang untuk mengecat dan sebagainya. Tapi sejauh ini saya dan suamiku, bahkan mertuaku pun ikut membantu mengecat soto betawiku. Jadi ini adalah menu kedua. Bukan menu kedua. 2 kali saya masak soto betawi. Yang pertama, saya nggak pakai santan, hanya pakai susu evaporasi yang dikaleng itu. Rempah-rempahnya lebih berasa. Nah, kedua ini saya pakai heavy cream sedikit, santan, jadi tidak pakai susu ya, santan saya pakai. Dan rasanya ya memang yang lebih duluan terasa adalah rasa santannya di lidah. Kalau yang pertama itu kan pure cuma pakai susu evaporasi yang dikaleng, tidak pakai santan yang pertama kali masak. Dan itu justru kayak betul-betul soto betawi yang di jalanan gitu, yang kita bisa rasa
Ada punya rempah-rempah itu toh. Nah, kalau ini santannya duluan berasa, baru berasa bilang soto Betawi. Yuhu kesayangan kodong, alhamdulillah kita sudah 85% hampir selesai ya kan. Tapi ini hanya bagian dalamnya saja. Bagian luar rumah mungkin kita tunggu pada saat summer biar lebih gampang karena di sini cuacanya masih gundah gulana ya kan, tidak jelas, hujan panas. Nah, hari ini kerjaanku hanya mengerjakan pembersihan kecil-kecil. Tapi sebenarnya yang berat itu adalah si treatment lantai ini, karena ini lantai kayu jadi membutuhkan treatment yang sangat-sangat detail, dimana kita harus sapu, bersihkan semua cat-catnya, kemudian di steaming. Makanya saya pasti akan repot sekali sama itu benda warna hijau ini ya kan. Nah, karena saya harus tunggu dia sampai dia betul-betul steaming hot baru kita bisa pakai buat steam lantainya. Setelah itu jangan lupa di vacuum, make sure tidak ada dirt, batu-batu atau misalkan apakah gitu hal-hal yang kotor ya kan, supaya bersih nanti semuanya, baru nanti ditaruh cairan untuk merejuvenate kalian punya lantai kayu jadi seperti kelihatan baru. Seperti itu kesayanganku. Nah, ini handheld steaming ini sebenarnya bagus sekali kalau kalian punya dalam rumah. Ini membantu mengeluarkan kotoran-kotoran, daki-daki yang ada di jendela atau dimanapun yang kalian miliki, itu langsung terangkat seketika ya kan. Anyway, terima kasih kesayangan kodong yang sudah setia menonton kodong ya kan. Mungkin vlog selanjutnya adalah bagian kita pindah-pindah barang ke dalam rumah ya kan. See you, sehat-sehat selalu, marhaban di Ramadan.